Oke, nah Bapak, apa kabar? Marilah kita memulai pelajaran kita dengan berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu Bapa, situasi kami sangat sulit dengan musibah adanya COVID ini. Kami mohon Tuhan agar Engkau melindungi kami. Walaupun kami tidak tatap muka, tetapi kami yakin dan percaya jika Engkau menuntun hidup kami, memberi kami kepintaran, maka kami bisa memahami dan menyerap pelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak Bapak, pelajaran kita pada hari ini yaitu doa syukur gereja, yaitu di halaman 123. Nah, kamu tahu doa-doa di dalam gereja Katolik itu ada doa wajib, yaitu doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, ya. Doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan. Itu bagian daripada doa wajib. Tapi Bapak jelaskan dulu arti doa. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau di SD itu kelas 1, kelas 2 sering dibilang bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita sudah sadar, karena kita tahu bahwa kita ini diberikan kita napas kehidupan. Itulah rahmat yang paling besar. Diberi kita rahmat ya terbesar. Kita hidup. Ya, diberi kesempatan untuk hidup. Diberi kesempatan kita untuk mengenal Tuhan. Nah, jadi benar kata orang-orang Kristen, benar kata Yesus, benar kata dalam kitab suci, bagaimanapun seharusnya situasi itu, kita harus bersyukur. Maka hari ini pelajaran kita itu adalah doa syukur, ya. Doa syukur. Itulah pelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuannya dengan mendoakan, dengan mendalami peran ekaristi, siswa dapat percaya akan Allah yang membimbing kita. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini, bersyukur itu bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Bersyukur itu bisa kita ucapkan dengan lagu. Bersyukur bisa kita ucapkan dengan pujian, bahkan berpuisi. Dan juga bersyukur kita bisa melalui perbuatan. Misalnya memberikan persembahan kepada Tuhan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu sebagai balasan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi tapi alasan yang utama mengapa kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberi kita napas kehidupan, memberi kehidupan. Jadi wajar kita bersyukur. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini tadi doa syukur bisa kita lihat di halaman 125, penetapan perjamuan malam. Perjamuan kudus katanya di dalam Protestan, di dalam Katolik itu adalah perayaan Ekaristi, ya, yaitu di halaman 125. Nah, di sana apapun yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya, Dia sudah mewartakan kabar gembira ke sana ke sini, melakukan mujizat, memberikan penyembuhan. Tapi ada waktu tertentu mereka berkumpul bersama untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Mereka setiap hari mengucap syukur. Ada secara kelompok, ada secara pribadi. Nah, dan intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam perayaan Ekaristi, mengadakan perjamuan perayaan Ekaristi. Ekaristi itu artinya syukur. Ekaristi itu artinya syukur, bukan makan hosti. Jadi Ekaristi artinya syukur. Seringkali orang menyambut tubuh Kristus, bukan seperti itu. Ya syukur. Nah, memang makan tubuh Kristus
simbolnya itu adalah roti, dan darahnya itu disimbolkan sebagai air anggur yang sudah diberkati oleh Tuhan melalui imam atau melalui pastor, ya. Jadi ketika sudah diberkati itu menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kita menyantap, memakan tubuh dan darah Kristus agar kita bersatu dengan Kristus, agar kita bersatu sesama komunitas, sesama gereja. Jadi anak-anakku sekalian, itulah pentingnya bersyukur. Dan alasan yang lain mengapa kita bersyukur, saya bilang tadi. Kita ini termasuk kadang-kadang Bapak selalu tidak puas, selalu menggerutu, selalu juga mengeluh. Padahal kamu sadar nggak? Saat ini orang jutaan banyak orang nggak makan. Saat ini banyak orang sakit. Saat ini banyak sekali orang menderita. Makan pun tidak bisa. Bahkan tidak memiliki orang tua. Anak-anak sudah ikut perang. Anak-anak sudah harus menjadi orang dewasa, meminta-minta ke sana ke sini. Maka tidak ada alasan lain. Kita harus bersyukur. Jadi memang bersyukur itu dilakukan secara pribadi, juga terutama dilakukan secara persekutuan, yaitu pada perjamuan Ekaristi. Jadi kalau orang tidak mengikuti perayaan Ekaristi, terutama orang Katolik itu sebenarnya termasuk kesalahan yang besar. Tidak tahu mengucapkan syukur. Begitu juga umat Kristen yang lain, tidak mengikuti ibadat, tidak mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh Bapak Pendeta, maka itu sebenarnya manusia yang kurang tahu bersyukur. Jadi saya rasa kamu mulai paham. Ingat aja, ketika kamu mengeluh, ketika kamu merasa menderita, ingat aja orang jutaan, mungkin ratusan jutaan orang menderita, jauh lebih menderita daripada kita. Ya, tidak makan, mereka tidak memiliki orang tua, mereka sakit, mereka korban peperangan, mereka cacat, tapi mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa bercandaria, masih bisa mereka bersyukur. Kenapa kita tidak bisa bersyukur? Itu harus kamu, ya anakku. Jangan nanti kita ini menjadi orang Kristen pilihan Tuhan, tapi nanti menjadi pilihan setan setelah kita meninggal. Ya. Jadi bersyukurlah setiap saat. Apa yang saya bilang ini, saya pun kena itu. Saya pun seperti itu. Kadang-kadang saya seperti itu. Gak bersyukur. Ya. Jadi marilah sama-sama kita bertobat, marilah kita sama-sama mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita tutup dengan tanda salib. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.